tersayang yang masih Kristen ya. Jadi gini, aku itu membahas itu sebenarnya apa yang aku bahas tuh aku cuma bacain dalilnya, aku cuma bacain isi kitab sucinya. Jadi aku nggak sok tahu, jadi aku nggak merubah-rubah juga, aku nggak mengurangi, nggak menambahi ya. Jadi aku kenapa sih aku bahas, cuma bacain. Kenapa ya kalian di saat ada orang membacakan kitab suci kalian kok kepanasan, kalian kok kejang-kejang gitu tuh, aku heran gitu loh. Aku masuk di roomku, aku tolak. Soalnya aku masih pengen sendiri aja di room ya. Nah jadi aku tuh heran banget sama orang-orang Kristen tuh unik gitu. Kalian kalau dibacakan ayat kitab suci kalian kepanasan, kalian marah. Padahal bacainnya cuma bacain. Kalian marah gitu loh. Kenapa sih? Kalau orang Islam ya, mau non muslim pun mau ngaji gitu ya, bisa baca Al-Quran sekalipun, mau sholawatan pun sekalipun, selama itu tidak dirubah-rubah ya, kami nggak masalah, kami seneng-seneng aja selama yang dibaca itu nggak dirubah-rubah loh ya. Selama yang bersolawat itu solawatnya nggak diganti-ganti, selama yang membacakan ayat-ayat Al-Qurannya nggak diganti, kami nggak pernah marah. Baca aja, kita malah seneng kalau ada non muslim yang mau membaca Al-Quran, kita malah seneng ya, selama kalian bacanya nggak dirubah-rubah. Tapi kalau giliran kamu itu yang aneh gitu loh, kalian itu yang aneh, giliran orang-orang ngebacain kitab suci kalian, para mu'alaf membacakan kitab suci kalian malah panas, kejang-kejang, minta dihentikan, jangan baca lagi. Kan lucu gitu, kau tahu dari mana bahwa diubah-ubah? Nah, jawaban pertama kenapa kitab suci terdahulu sudah dirubah-rubah ada di Al-Quran ya. Bahkan mereka menutupi kebenarannya, ada di Al-Quran. Surat Al-Baqarah, di surat Al-A'raf, surat As-Saff, banyak sekali ya. Dan setelah membaca ternyata memang terbukti diubah-ubah. Contoh simpel, Yohanes 13 ayat 13 deh. Coba kamu baca dan coba jujur deh sama diri sendiri. Coba jujur sama diri sendiri, gak usah cari pembenaran. Yohanes 13 ayat 13, sudah berapa kali terjadi perubahan di situ. Dan dilihat original teksnya sampai sekarang itu udah beda arti. Penulis maksudnya seperti apa, kalian mengartikannya lain lagi. Ya itu sih terserah kalian sih, kan kitab suci kalian mau terjemahin gimana juga terserah kalian sih. Aku sih nggak berani ngerubah aku. Kamu argumentasimu kacau mbak, wong kamu sendiri sudah ngomong Alkitab dirubah-rubah. Iya memang, makanya tadi aku bilang coba kamu baca Yohanes 13 ayat 13, itu salah satu contoh sudah terjadi berapa perubahan. Coba dilihat Alkitab Sabda deh, coba dilihat langsung ke original teks deh, di Bible Hub kamu lihat. Coba dilihat. Kalau misalnya cuma berubah terjemahan, misalnya berubah terjemahan yang tadinya dingin jadi adem, itu sih nggak apa-apa, sama artinya. Panas sama sumuk gitu, itu sih nggak masalah karena artinya sama walaupun pengucapannya beda gitu ya, sumuk sama panas gitu, walaupun artinya sama kan gitu, nggak masalah. Tapi kalau Tuhan jadi Tuhan, tolong bedain lah Tuhan sama Tuhan itu. Coba jujur sama diri sendiri gitu, dari Tuhan ke Tuhan, apakah itu nggak berubah? Ya terserah sih, kalau kalian merasa itu
nggak masalah sih, terserah. Aku sih sebenarnya nggak mempermasalahkan, cuma aku menunjukkan, membacakan. Tapi kalian kenapa kejang-kejang? Mbak Natali ex Kristen, jadi tahu banyak tentang Alkitab. Ya sebenarnya siapapun ya, mau dia ex Kristen kah, mau dia agama apapun kah gitu kan, Alkitab atau Bible ya di negara kita aja ya, itu bahasanya udah Indonesia loh. Terus kalau kita mau menambah wawasan kita, mau lihat bahasa Indonesia itu sebelum-sebelumnya ada bahasa apa aja gitu kan, tahun kapan-kapan itu diterbitkan dengan kalimat yang seperti apa, lihat di Alkitab Sabda, itu akurat datanya di Alkitab Sabda. Coba lihat di Alkitab Sabda yang versi paralel ya, di situ dilihat berubah-ubah. Oh, apalagi sekarang mungkin banyak yang belum tahu ya. Mungkin kalau orang Kristen yang belum tahu nih, aku kasih pengumuman nih ya. Di YouTube juga udah rame kok diumumkan bahwa selamat ya atas terbitnya Bible terbaru, luncuran terbaru TB2. Selamat ya Bible-nya yang sudah ada versi terbaru lagi, yang sudah merubah-rubah terjemahan lagi. Ya entahlah ya apa yang berubah, aku juga nggak tahu, karena aku juga nggak perlu membeli juga gitu, karena sekarang tinggal diakses Alkitab Sabda semua lengkap. Yang namanya kitab suci itu tidak boleh diubah oleh tangan manusia dari awal turun sampai akhir. Iya betul sekali, makanya Al-Quran sampai ke tangan kita ini orang Islam pasti tetap ada bahasa aslinya, karena yang namanya kitab suci itu ya bahasa aslinya kan gitu. Kita sholat pakai bahasa aslinya seperti apa, kita mau ngaji yang dihitung pahala pun itu bahasa aslinya. Per huruf itu bahasa di Al-Quran itu seperti apa, itu per huruf itu dapat pahala. Jadi bukan yang sudah diterjemahkan itu. Nah, tapi kalau kalian giliran terjemahannya kok gini, aslinya kok gini, kalian kejang-kejang. Giliran kita tunjukin originalnya begini loh, kalian malah kejang-kejang sama original teksnya kalian, kan lucu gitu. Kalau kita sih orang Islam sih nggak kejang-kejang, justru kalau ada non muslim yang pinter ngaji ya kita seneng lah, alhamdulillah. Kalau orang walaupun belum dapat hidayah tapi pinter ngaji gitu, kita seneng. Pakai bahasa aslinya karena Allahmu tidak tahu bahasa lain selain itu aja, bukan gitu. Inilah ya, karena kasihan ya umat terjemahan, jangankan kitab suci yang mereka ngeklaim ini ayatnya suci semua nih, padahal udah diterjemahin bahasanya udah berubah arti gitu ya. Muka Tuhanmu aja kamu terjemahin gitu, muka Tuhanmu aja kamu terjemahin, parah habis ya. Apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran bahasanya kayak begitu ya kayak gitu. Jadi ngapain kita ngerubah firman Allah, firman Tuhan? Jangan kita rubah-rubah dong. Apa? Ada yang komen apa nih? Lu istri simpanan ya? Suami lu ke istri tua ya? Pantas lu kata malam ini sendiri, itu kan gak nyambung. Gak nyambung nih orang. Aku mau sendiri di room live TikTok. Sampai ku permudah nih bahasanya buat orang yang aduh kasihan banget otaknya nggak nyampe nih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau suamiku ya adalah di rumah sama aku. Kenapa sih kamu tuh kok dari kemarin komentarnya apa ya, komentarnya tuh melenceng gitu loh ya, komentarmu tuh melenceng dan gak ada benernya gitu. Tuh, emang nih perempuan simpanan simpanan siapa? Simpanan siapa? Kalau suamiku sendiri
Aku sih nggak disimpan-simpan. Kalau suamiku di rumah, aku ya di rumah. Suamiku pergi, aku ikut suamiku pergi. Simpen di mana sih? Maksudnya di lemari, di kulkas gitu? Maksudnya simpen di mana? Hah? Istri tua siapa sih ini orang? Kasian nih orang. Komentarnya nggak ada kemajuan komentarnya nih ya. Oten-oten di sini kok nggak cerdas sih kalau komen. Komentar tuh yang ada kemajuan dong, yang cerdas dong kalau komen. Dari matanya kelihatan kelihatan tertekan batin. Ya inilah ya orang-orang yang aneh ya, orang-orang yang nggak pinter. Kembali ke konteksnya mbak, istri simpenan suami lah. Iya makanya tadi aku bilang kalau suamiku di rumah ya aku juga di rumah, tapi kalau suamiku pergi alhamdulillah aku ikut kemana suamiku pergi gitu. Simpen itu disimpan di mana sih maksudnya? Kalau malam ya suamiku menyimpanku ya di kamar lah, sama dia bobok pelukan. Kenapa? Panas ya? Oh iya panas kayaknya memang ya oten-oten ya. Ya jadi intinya gini lah ya teman-teman ya. Kalian yang dari tadi kepanasan, yang bilang jangan bahas-bahas kitab suci orang lain gitu. Kami itu ya orang-orang Islam itu, kami nggak berani kok ngerubah kitab suci kalian, kami nggak berani merevisi kitab suci kalian, kami nggak berani mentafsirkan juga nggak berani, mengedit-ngedit nggak berani, kami cuma berani bacain. Emang Quran gak ada terjemahan, hadis gak ada terjemahan? Ada, Al-Quran ada terjemahan, hadis ada. Makanya tadi di awal aku bilang yang dihitung pahala mengaji itu bukan mengaji terjemahan. Terjemahan itu bukan mengaji itu yang aslinya, original teksnya Al-Quran bahasa Arab itu loh. Semoga paham, walaupun sulit kayaknya kalian pahamnya. Kalau suami lu di situ gue mu'alaf. Aduh, kenapa ya? Aku udah bilang, aku nggak butuh kamu mu'alaf apa enggak. Ngapain aku harus nurut sama orang yang gak pinter kayak kamu? Kamu tuh gak pinter loh komennya. Ngurusin suami orang kepo amat, jadi orang cewek kepo dikit dimaklumi, nih cowok yang kepo. Iya makanya kepo, makanya aku juga heran tuh sama laki-laki. Apa karena ada Bible LGBT itu kali ya, jadi pelangi gitu kalian ya. Nggak punya ilmu, pinter berbohong, susah lah mu'alaf masuk Islam. Makanya tadi aku bilang nggak butuh itu ya yang mau nantang-nantangin. Kalau ini aku mu'alaf, kalau itu aku nggak butuh. Kita tuh nggak butuh kamu mu'alaf apa enggak butuh. Kamu mau tetap nyembah manusia juga terserah, nggak butuh. Ya kayak ngerasa kayak ada bagus-bagusnya aja gitu, kamu tuh heran. Padahal orang di Islam nggak pengen kamu mu'alaf kok. Orang Islam nggak pengen kamu mu'alaf, nggak ada bagus-bagusnya juga kok. Kamu kayak kebagusan aja gitu ya, nilai diri kamu, kepedean nantang-nantangin biar mu'alaf. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung. Iya, aku lagi belum naikin siapa-siapa dari tadi. Di room ini aku pengen sendiri, pengen gak masukin siapa-siapa ini. Benar Ukti, buat apa mu'alaf kalau modal imani saja? Iya, mu'alaf itu bukan untuk orang-orang yang modal imani saja. Betul sekali. Justru semakin dia setelah mu'alaf, dia terus mencari kebenaran, terus mempelajari keislaman gitu.
Yesus mengasihimu, Mbak. Iya, betul lah. Yesus itu mengasihi orang-orang yang taat dengan apa yang diajarkan Yesus. Waalaikumsalam, Ustadz Yajuba. Iya, Yesus itu sangat mengasihi siapapun yang taat dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus pasti senang orang-orang itu tidak melawan apa yang Yesus ajarkan. Saat Yesus bilang, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan mu'alaf melakukan itu, orang Islam melakukan itu, Yesus senang. Yesus senang itu. Saat Yesus bilang, engkau mengenal, inilah hidup yang kekal itu, satu-satunya Allah yang benar, dan engkau mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saya percaya Allah itu cuma satu. Saya percaya itu. Apa yang Yesus bilang saya ikutin. Allah cuma satu. Apa yang Yesus bilang, Yesus cuma utusan, aku ikuti itu. Yesus cuma utusan. Makanya Yesus pasti mengasihi banget para mu'alaf. Yesus pasti sayang banget sama para mu'alaf. Kau sudah mengakuinya, Mbak. Iya, mengakui Yesus utusan. Udah mau nangis dia karena ketahuan dia istri simpanan. Loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalian itu kok kasihan banget ya, miris banget ya hidupnya ya kalian itu ya. Kenapa ya hidup kalian itu kok sukanya ngefitnah? Mewek ya kamu aja yang mewek. Aku ngapain mewek? Ngapain mewek? Aku bukan istri simpenan kok. Aku istri sah. Sah secara hukum, sah apalagi secara agama, sah. Ya. Jadi tolong jangan ngefitnah-fitnah deh. Ya. Nangis pura-pura aja Ukti biar mereka senang. Jangan pura-pura nangis. Oh iya, mereka aja membuat drama-dramaan ya. Tuhan menjelma lah, jadi manusia lah, terus Tuhannya ketakutan lah gitu ya. Tuhan kok ketakutan ya? Tuhan itu masa Tuhan yang bener itu ketakutan sih? Masa Tuhan yang bener itu digebukin sih? Katanya iya itu manusianya jadi dia sakit. Berarti dia sedang sakit beneran apa pura-pura sakit ya? Karena kalau Tuhan yang bener itu maha segala-galanya, nggak bisa sakit, nggak mungkin lah mengingkari keagungannya terus Tuhan jadi sakit, Tuhan jadi digebukin, Tuhan jadi mati gitu, nggak mungkin lah. Lihat matanya udah mau keluar air mata. Matamu tuh rabun, coba periksa mata deh. Mataku baik-baik aja nih, mataku kinclong, nggak mau nangis. Kamu matamu rabun itu, coba diperiksa dulu deh. Makan wortel yang banyak coba, tuh kan. Jadi kamu nangis aja. Macam film Kerasakti mengutus rambutnya menjadi hati-hati lo monolog. Emang kenapa kalau monolog? Selama yang dimonolog itu tidak merubah kitab orang, selama yang dimonologkan itu juga tidak merevisi kitab suci orang, kenapa? Kenapa? Nggak ada salahnya. Kalian justru kalau mau diskusi terus kalian mau ngefitnah, nggak justru itu yang hati-hati. Kalau monolog tapi yang dibahas itu tidak merubah-rubah kitab suci orang, tidak menafsirkan kitab suci orang, itu ya nggak masalah. Lihat matanya udah mau keluar air mata. Ini dari tadi dibilangin juga, kamu coba periksa matamu dulu deh. Monolog tanda gentle. Nah, mu'alaf TV nih. Iya,
Justru mereka itu nggak gentle banget ya, Cak Nur ya, Molak TV ya. Mereka itu koar-koar, sok berani masuk ke room orang, tapi giliran disuruh open cam nggak mau. Giliran disuruh nunjukin datanya yang jelas nggak bisa. Makanya heran gitu, sok-sokan berani masuk ke room orang, disuruh open cam nggak pernah mau. Kamu dari tadi buat tafsir? Enggak, kelihatan deh kamu nggak pernah baca kitab sucimu. Coba kamu baca kitab sucimu, di situ tulis apa. Tapi kalau nggak mau baca terserah deh, kalian kan cukup imani aja. Anda itu gak paham apa-apa, Anda membatasi Tuhan sejauh tempurung kepala Anda, Mbak. Inilah ya, logika Anda terbalik. Ngapain kita ngebatasi Tuhan? Justru kalau kalian membuat Tuhan yang maha segala-galanya menjadi manusia, justru kalian itulah membatasi Tuhan, karena manusia itu terbatas. Jadi kalau kalian membuat Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan kalian itu yang menjadi terbatas. Kalian yang membatasi Tuhan kalian. Coba otaknya dipakai. Logikamu itu loh. Ya, logikanya coba dipakai. Mantap logikanya. Iya dong, makanya Islam itu memang untuk orang yang mau berpikir. Berpikir tuh dengan apa? Dengan akal sehat, logika dipakai. Bacotnya kau. Logika lah masa ngemis-ngemis. Logika lah masa ngemis. Gimana sih ini orang nih? Gak nyambung banget. Makanya coba otaknya dipakai. Kalian bilang orang Islam itu membatasi Tuhan. Enggak, kami enggak membatasi Tuhan. Justru kalian itu yang membatasi Tuhan kalian. Kenapa membatasi Tuhan? Kenapa Tuhan yang maha segala-galanya lalu kalian batasi Tuhan menjadi manusia yang penuh keterbatasan? Berarti siapa yang membatasi Tuhan? Pakai otaknya dipakai. Gue bongkar kehidupannya, dia malu mau nangis. Ini bongkar apa kamu? Bacotmu fitnah. Nggak apa-apa, hitung-hitung aku dapat pahala lah dari fitnahan-fitnahan kalian. Soalnya di Islam tuh gini ya, alhamdulillah ya, kalau ada orang yang ngefitnah gitu ya, ada orang yang ngefitnah, kalau dia sesama Islam ternyata kelakuannya dia ngefitnah, pahala sholatnya buat orang yang difitnah gitu. Nah apalagi kalau ini si kafirun ini yang gak pernah sholat, terus kalian ngefitnah aku, alhamdulillah dosa-dosaku itu bisa berkurang karena fitnah-fitnahan kalian ambil, alhamdulillah. Tapi kalian otaknya nggak nyampe, ilmunya nggak nyampe kalian ke situ. Ada yang gabung lagi, mohon maaf aku nggak masukin siapapun ke roomku ini. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Ini yang akun haleluya dari tadi yakin banget ya dia ya, bilang aku istri simpenan gitu. Coba dipublish aja siapa. Kalau kamu bilang aku istri simpenan, dipublish siapa istri sahnya itu, dipublish. Jangan cuma fitnah. Nggak mewek dari tadi matamu itu loh. Matamu itu coba diperiksa ya. Mungkin minus berapa, silinder berapa, apa jangan-jangan udah plus, udah tua. Coba diperiksa matanya. Mbak, Oten berdoa Tuhan berapa disebutin? Oten ya, Oten itu ada yang berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga Oten yang berdoa hanya kepada Yesus. Ada juga Oten yang hanya berdoa kepada Allah gitu. Murtad aja sekarang banyak banget, nggak ngurusin. Mau ada yang murtad itu sebenarnya sudah diceritakan di surat apa ya, Al-Ahzab kayaknya, Al-Ahzab 54 apa surat apa ya, aku lupa surat apa ya, ayat 54 itu. Jadi di situ Allah tuh udah ngasih tahu gitu loh, satu aja ada yang murtad
maka Allah akan ganti satu itu dengan satu kaum. Bayangin, kaum itu akan lebih banyak. Jadi dengan banyaknya orang yang murtad, maka akan lebih banyak lagi yang mu'alaf. Dan itu terbukti. Mamaku itu murtadin, ya, mamaku murtadin. Dan ternyata aku, alhamdulillah Allah memilihku untuk mu'alaf. Alhamdulillah Allah kasih aku hidayah masuk Islam. Kak mau bertanya dong, tanya apa? Oh iya, kalau tanya ya tentang apapun itu ya, kalau aku tahu aku jawab, kalau aku nggak tahu aku nggak akan asumsi, nggak berani kasih jawaban kalau aku nggak tahu, karena di Islam itu dilarang banget berasumsi. Nah, jadi kalau teman-teman yang bertanya aku bisa jawab, aku akan menjawab. Tapi kalau aku belum bisa jawab, aku simpen, cari tahu dulu jawabannya. Gitu. Gara-gara laki-laki ya mu'alaf? Bukanlah. Ngapain mu'alaf gara-gara laki-laki? Oh iya, buat orang-orang yang di luar Islam yang suka nuduh orang mu'alaf karena laki-laki, berarti harusnya dari dulu gampang banget dong mu'alafin orang. Karena cowok-cowok di Islam itu mereka cowok-cowok yang keren loh, kulitnya bersih-bersih, mereka rajin berwudu, wajahnya bercahaya ya. Berarti gampang dong mu'alafin orang kalau karena laki-laki. Mbak, katamu pakai akal kan, ayo debat pakai logika aja. Males, logikamu nggak nyampe. Kalau mau debat itu tekstual, bukan kamu sok-sokan punya logika. Debat logika, yang ada kamu muter-muter asumsi. Begitu orang asumsi ngapain? Kembalilah ke tekstual. Wajah bersih-bersih gimana, kalau teroris gimana? Inilah ya, karena orang-orang gak mengerti Islam, mereka ngirain Islam itu agama teroris. Dulu aku waktu masih Kristen, aku juga berpikir seperti itu gitu loh. Walaupun dalam kenyataannya selama aku bertahun-tahun menjadi orang Kristen dulu, gak ada tuh orang Islam yang mau ngebunuh aku, gak ada tuh orang Islam yang ngancem-ngancem neror aku, gak ada. Jadi itu cuma karena Islamophobia aja sih, makanya orang menilai Islam itu teroris, padahal nggak gitu. Coba pikir dengan akal yang sehat, kalian para minoritas yang tinggal di Indonesia. Indonesia itu mayoritas Islam. Kalian sampai sekarang masih hidup kan, masih bisa typing ini di live chat. Itu buktinya Islam itu bukan agama teroris. Itu buktinya Islam itu agama damai. Karena orang-orang yang minoritas masih tetap bisa beribadah di negara ini yang mayoritasnya Islam. Orang-orang yang minoritas masih tetap bisa berkeliaran kemana-mana, masih tetap bisa berdiskusi secara ilmiah di media sosial. Itu karena apa? Mayoritas Islam. Coba kamu lihat di negara-negara yang Islamnya minoritas. Thailand, di mana ya, di India itu ya, apalagi India ya, India itu habis-habisan loh karena Islam minoritas di sana. Kalian coba nggak usah jauh-jauh, di sini di Indonesia itu mayoritas Islam kalian, tapi yang minoritas tetap aman-aman aja, kalian damai sentosa, sehat sentosa di negara ini, di negara yang mayoritas Islam. Gitu kok bisa nuduh Islam teroris? Tuh, Mualaf TV komen, teroris yang menjajah 350 tahun agamanya apa? Bener banget tuh, penjajah datang ke Indonesia, agamanya mereka apa ya? Coba jujur dong ke diri kalian sendiri. Di Malaysia semua non-Islam tinggal enak damai sentosa. Iya, makanya
Di negara-negara yang mayoritas Islam, kalian para minoritas itu aman. Ya, cobalah jujur sama diri sendiri, coba. Berhentilah membohongi diri sendiri. Natalia berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Bukan berkontradiksi dengan diri sendiri, tapi otakmu itu yang kontradiksi. Dengan apa yang disampaikan, otakmu itu berkontradiksi. Jadi orang nyampein apa, gak nyambung. Penjajah datang bawa Bible. Penjajah datang tuh bawa apa? Agamanya apa? Bawa Bible. HP ku udah tinggal dikit nih baterainya nih. Teman-teman yang kejang-kejang, selamat kepanasan ya. Ini teman-teman yang mau bergabung, aku minta, memang lagi nggak masukin orang-orang untuk gabung di roomku malam ini. Ya. Nih, ada lagi nih yang bergabung, nggak bisa. Karena aku malam ini lagi tidak ingin memasukkan siapapun di room ini. Insya Allah kapan-kapan. Ya. Beli HP yang mahal dong. Beli HP yang mahal. Siapa sih? Siapa yang disuruh beli HP mahal? Iya, HP ku nggak mahal ya. HP ku murah-murah aja. HP ku murah-murah aja. Kenapa memang ya? Mayoritas Islam dan tidur di kolom jembatan. Mau dibeliin tuh Ti. jangan dibeliin ya, nggak usah. Kalian kalau punya duit, kalian kan perpuluhan kan 10% kan, ya udah perpuluhan aja sana kalian. Aku tuh aku tuh nggak pernah loh ya minta gitu ya, bikin konten terus cantumin nomor rekening gitu, minta nggak pernah loh. Tapi kalau channel-channel yang di itu ya, yang biasanya kontennya tuh bawa-bawa cerita mimpi-mimpi itu ya, itu di bawahnya tuh ada nomor rekening donasi gitu ya. Kalau aku sih ngapain, nggak pernah gitu. Natalia, saya pernah debat dengan Micha, dengan Riva sebentar, dengan Alif, dengan Umar pernah ayah debat. Tadi sudah aku bilang kakak, aku tuh lagi nggak mau yang namanya masukin orang ke room ini. Ya, lagi nggak mau masukin orang ke room ini. Bahas Oppo. Ini loh Bang Dewa. Tadi sih cuma ngobrol-ngobrol santai ya tentang pengalamanku hari ini, karena aku dapat pelajaran yang sangat berharga hari ini. Terus habis itu banyak konten kepanasan. Aku bacain deh chat mereka. Tapi nggak semua juga sih aku jawab. Soalnya banyak komentar yang dari kemarin tuh sama, komentarnya nggak berubah. Mereka nggak ada kemajuan komentarnya. Bani huruf kecil dan huruf besar pada panas. Iya, pada panas. Panas deh kamu ya. Yang kepanasan selamat kepanasan. Yang kepanasan selamat kepanasan ya. Kata kamu logika saya nggak nyambung. Ayo kita buktikan yang nggak nyambung siapa, kamu atau saya. Tadi di live chat aja udah kelihatan kamu itu nggak nyambung. Dan kalian itu sebenarnya diskusi tuh, aku tahu loh tujuan kalian tuh apa. Kalian itu diskusi tujuannya bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Makanya sampai-sampai kitab suci kalian aja kalian bantah, ditunjukin dalil kalian panas-panas, kepanasan, kejang-kejang gitu.
Gak ada gunanya debat karena tali, ujung-ujungnya hanya framing dan mencaci maki. Biasanya mereka gitu memang, framing, terus ngamuk-ngamuk, dibacain kitab sucinya kayak keserupan. Itulah mereka itu ya. Mbak Michan lebih pintar dari kamu meski kacau. Alif lebih pintar dari kamu, jauh mungkin umur juga. Iya memang, aku nih memang gak ada apa-apanya kok. Aku tuh memang gak ada apa-apanya, aku tuh gak ada ilmunya. Makanya karena aku gak ada ilmunya, aku tuh kalau ngomong sama kalian, apalagi ya diskusi gitu ya, aku selalu bawa data. Karena aku gak ada ilmunya, jadi tugasku cuma bawa data. Dan para debater-debater muslim di luaran sana, nggak usah repot-repot kalian banding-bandingin sama aku, sama siapa. Memang mereka senior-senior semua. Kenapa sih? Pengen ngadu domba ya? Sorry ya, nggak mempan. Ayo debat sama saya supaya kita lihat kamu pintar apa enggak. Kamu pengen kelihatan pinter ya? Kasihan banget sih nih orang pengen kelihatan pinter. Kalau aku sih malu ya kelihatan pinter, mending kelihatan yang sebenarnya aja gimana. Jangan pengen kelihatan kayak pinter gitu. Kamu pengen kelihatan pinter ya? Ntar cuma kelihatan kayak pinter, malu-maluin loh tambahan. Mu'alaf cerdas, salut, masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kan itu semua datangnya dari Allah. Aku tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa, nggak ada yang apa ya, nggak ada apa-apanya kok. Aku ini tuh biasa aja, nggak ada apa-apanya, nggak ada hebat-hebatnya, nggak ada bisa-bisanya apa-apa, nggak ada. Makanya apa yang aku tampilin itu semuanya cuma berdasarkan dalil, berdasarkan data. Karena aku sendiri, aku nggak ada apa-apanya. Jadi ingat kata-katanya Yesus nih. Jadi ingat kata-katanya Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dengan diriku sendiri. Iya memang, kita memang gak bisa berbuat apa-apa loh dengan diri kita sendiri. Kita cuma bisa menyampaikan apa yang ada. Apa yang ada yang kita sampaikan. Kalau berdasarkan diri sendiri kita nggak ada apa-apanya. Aku nggak ada apa-apanya. Kalau yang tadi nantang-nantang debat, kepengen kelihatan pinter gitu ya, kasihan banget. Saking pengennya kelihatan pinter jadi gitu. Suruh debat sama anak TK aja pasti kelihatan pinter. Kayaknya kasihan, sampai ngemis-ngemis debat dia, saking dia kepengen kelihatan pinter. Kasihan banget. Kasian banget ya. Yesus dan semua para nabi tidak mengajarkan ajaran yang ada pada hadis. Muat apa sih ini orang di komenku, malu dia baca. Oh biasa, kamu tuh ya, aku sering loh baca-baca orang komen-komen, apalagi di YouTubeku tuh ya. Aku nggak ngebales komen kalian, aku nggak membalas ya, males gitu loh balas komen kalian. Kalian mau menyertakan nomor hadis, kalian mau menyertakan nomor Al-Quran, dan di situ ada penjelasan dari kalian, ngeklaim gini bunyinya. Padahal bunyinya nggak kayak gitu, sering. Makanya aku capek gitu loh meladeni kalian yang mau sok-sokan bawa hadisnya ini, hadisnya itu. Ternyata isinya tuh nggak kayak yang itu gitu loh. Apa hadis apa menjinahi hewan? Oh hadis itu gini ya, segala sesuatu hadis ya, kita bisa lihat hadis yang kayak kamu tulis itu ya, hadis apapun itulah, mau kamu bilang menjinai hewan, mau apa gitu ya, pikirlah pakai logika. Semua disesuaikan dengan kitab suci. Kitab suci orang Islam itu Al-Quran. Jadi di saat ada penjelasan-penjelasan, ada pernyataan-pernyataan yang bilang begini, begitu, sesuaiin sama yang ada di Al-Quran.
Di Islam mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina ya. Jadi itu udah jelas nggak bisa. Islam mempercayai Quran dan hadis loh. Memang Islam mempercayai Quran dan hadis. Makanya Quran dan hadis itu kita lihat, hadis ini sesuai nggak dengan Al-Quran. Hadis itu kita mau lihat panjang loh, ilmunya tinggi banget loh itu kalau hadis. Aku biasanya nanya ke para ustadz, penjelasannya aja panjang gitu. Di situ ada perawinya, bahkan kita lihat urutan-urutannya sampai ke nabi yang berbicara itu seperti apa. Mendingan kalau kamu memang niat cari kebenaran ya, tanya ke ustadz. Tanya ke ustadz. Kalau memang niatmu cari kebenaran tentang Islam, tanyanya ke ustadz. Karena ilmu hadis itu tinggi. Ya, ilmu hadis itu tinggi. Kamu tanya sama aku yang baru masuk di Islam cuma berapa tahun, disuruh jelasin seperti kemampuan para ustadz. Ya nggak bisa, aku bukan ustazah. Aku cuma bisa menerima ya. Jadi menerima apa yang disampaikan para ustadz, para ulama, Al-Quran bilang seperti apa. Di situ aku bisa nerima, tapi untuk menyampaikan itu bukan kapasitasku. Karena aku bukan ustazah. Ya, jadi kalau kamu nanya ke aku, bukan kapasitasku untuk menjelaskan itu. Aku hanya menjelaskan secara ringkas saja, secara garis besar. Kalau secara mendalam kamu pengen tahu, memang benar-benar pengen tahu kebenaran, tanyanya sama ustadz. Kalau tanya hadis, ustadz aja langsung diam. Saya tunjukkan mana ustadz siapa. Kamu ngibul aja nih, ustadz mana yang diem? Nggak mungkin. Kamu berarti bukan nanya ke ustadz. Ya, berarti kamu bukan nanya ke ustadz. Atau ustadznya udah capek jelasin ke kamu. Konten kibul ya. Ya, namanya lah mereka ya. Itulah cerminan-cerminan ajaran kasih. Kita bisa lihat dari apa yang mereka komentar, dari apa yang mereka tulis di sini. Ya, banyak banget tuh. Ajaran-ajaran kasih kelihatan. Jawaban Natalia mencerminkan akhlaknya yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Wajahnya bercahaya, Masya Allah. Lihat emaknya, dia hujat. Apa sih? Lihat emaknya. Lihat emaknya, dia hujat. Mana ngehujat mama? Emak siapa sih maksudnya? Tulisan hadis sahih gak sahih harus dibalikin ke perawi. Iya, ini makanya tadi aku bilang ada perawinya. Asbabun wurud, untuk memastikan kesahihannya. Betul sekali. Makanya dilihat semuanya, kesahihannya seperti apa. Lapar ya, udah pinter buka room biar dapat koin dan terkenal. Ini ya, berarti kamu bikin konten kayak gitu ya? Oh, ternyata ajaranmu itu kalau konten kayak begitu. Kasian ya, ajaran konten ternyata sebatas itu. Kalau konten sih ngapain gitu loh kalau mikirin duit. Konten-konten para pengepul murtadin ya, Yusuf Manubulu tuh ya, coba dilihat tuh di roomnya tuh. Donasi ya, banyak tuh room di sana para murtadin munculin donasi nama pribadi lagi. Aku yang ngapain gitu loh, nggak perlu kayak gitu. Itu orang Islam tuh punya kewajiban untuk berdakwah. Parah ini wanita, emaknya dihujat dari tadi. Nah ini kan dari tadi tuh aku ngomong apa, telingamu kemana ya? Telingamu tuh dengerin apa sih? Kok bisa ngefitnah gitu ya? Ngomong orang lain logika gak nyambung, ditantang gak berani, terus playing victim. Sorry ya,
Kamu itu kenapa ya? Kok ngotot orang itu harus menuruti apa yang kamu inginkan? Aku buka room dari awal tadi, udah aku bilang, aku lagi nggak mau masukin orang ke roomku. Debat aja sama kitab sucimu sendiri. Saat kitab sucimu, Yesus sendiri bilang, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya udah, kamu nggak terima kan? Debat aja sama kitab sucimu sendiri. Yesus bilang Yesus cuma utusan. Kamu nggak terima? Ya debat aja sama kitab sucimu sendiri. Saat kitab sucimu bilang Tuhan saat berjanji kepada Abraham, Tuhan akan tetap menjadi Allah, akan tetap menjadi Tuhan bagi Abraham dan keturunan-keturunan Abraham turun-temurun. Kamu gak terima? Ya debat aja sama kitab sucimu sendiri. Oten debat sama Bible. Iya, debat aja sama Biblemu sendiri. Kenapa? Debat sama kitab sucimu sendiri dong. Debat sama kitab sucimu sendiri. Ayat-ayat di kitab sucimu sendiri kamu nolak. Pakai filter lah biar cantik dilihat orang. Iya dong, filter kan bikin mukanya jadi lebih seger. Mau lihat aku yang gak filter, langsung ke YouTube, channel YouTube Natalia Iriani. Live YouTube no filter ya. Live YouTube no filter. Oh iya, lagian emang kenapa sih kalian itu ini ya, udah mentok ya untuk ngebahas kitab suci kalian, gak ada lagi yang bisa dibantah, terus jadinya ngebahas filter ya. Kenapa sih memangnya? Coba kamu bikin video pakai filter kayak gini sih, mukamu jadi gimana? Kamu coba pakai filter juga kayak gini, mukamu gimana kalau pakai filter? Apa nggak punya muka? Ukti Natali terusin aja tausiahnya, urusan yang typing biar gue yang layanin Ukti. Al Ayubi, Masya Allah, makasih banyak Al Ayubi. Memang orang-orang itu kayak begitu ya. Haleluya, ngapain repot-repot ngirim mawar? Haleluya, gak usah ngirim mawar. Gue kasih koin ya biar semangat hujatnya. Ngapain lu ngasih-ngasih mawar lu? Ngapain ngasih-ngasih mawar? No, sana tuh banyak oten-oten ngemis sampai cantumin nomor rekening. Sedekah aja ke mereka sana. Kasih mereka mawar sana yang banyak. Kasih mereka makan ikan goreng sana yang banyak. Aku tuh nggak minta ya. Nggak mau aku ngemis nunjukin nomor rekening ini atas nama Natalia Iriani ya. Bukan aku banget. Di Kristen tuh banyak tuh para murtadin cantumin nomor rekening nama pribadi lagi. Kalian masukin aja lah koinnya ke sana, masukin aja, transfer aja ke sana. Iya, Otan makin kesel, bener kesel sampai omongannya nggak ada mutunya, ngomongin filter lah. Kalau nonton aku di TikTok ya aku pakai filter lah, ada fasilitas filter kok nggak dipakai. Kalau mau ngeliat yang no filter langsung ke channel YouTube Natalia, langsung nonton live-nya. Kan di situ ada tuh kolom live. Nah, video live itu no filter. Silakan dilihat wujud asliku, muka asliku kayak gimana. Kamu punya muka nggak? Jangan-jangan nggak punya muka. Soalnya kalau nggak punya muka difilterin kan nggak bakal jadi. Kalau nggak punya muka. Kasih ikan asin aja deh. ikan goreng tuh. Yesus kan suka ikan goreng. Kasih aja ikan goreng. Mas Yonatan Nandar sudah bergabung. Assalamualaikum Mas Nandar. Sabar Mbak. Iya Mas Nandar. Mas Nandar ini ya ampun, alhamdulillah ya, Mas Nandar ini selalu mensupport dalam dakwah
Lanjut, aku nyimak aja. Iya Mas Nandar, ini dari tadi tuh aku koar-koar ya, terus ada yang panas-panas. Padahal dari awal udah aku bilang juga, aku lagi mau sendiri di room. Sok-sok nantangin debat lah. Saking ini ya, kasihan mereka tuh pengen kelihatan pinter itu loh. Mereka tuh pengen kelihatan pinter, pengen terlihat seperti pinter. Mana nih Zuma Nandar, kasih koin dong wanita ini mualaf. Kenapa sih dari tadi tuh kalian itu ya? Udah aku bilang, aku ngonten itu aku nggak ngemis. Aku ngonten nggak ngemis. Makanya tadi kayak akun haleluya itu tadi ya ngasih. Enggak lah, nggak usah repot-repot. Kasih tuh ke para murtadin yang senangannya nyantumin nomor rekening. Kasih aja ke mereka. Aku nggak ngehujat emakku nih, kamu ini memang bener ya, Al-Quran itu udah bilang orang kafir itu mau ditunjukin sama aja, mata mereka ditutup, telinga mereka disumbat. Aku dari tadi nggak ngehujat mama, dibilang ku ngehujat mama. Ini pantaslah aku semakin yakin di dalam iman dan Islam. Hale lagi caper mbak, iya caper dia, caper banget, nanyain suami lah, nanyain apalah, nanyain yang nggak ada edukasinya sama sekali gitu loh. Pertanyaan dia tuh nggak ada pinter-pinternya sama sekali. Makanya heran aku, pertanyaan tuh nggak ada pinter-pinternya gitu. Haleluya ini parah, nanti kalau dihujat nangis. Aku coba pegang HP dulu ya. Biar nyandar, biar bisa nyandar. Hell paling naksir lu, janganlah. Kan di sana kan udah ada Bu Uti tuh. Sana loh, ngejar-ngejar Bu Uti sana aja loh. Bu Uti kan cantik. Bu Uti tuh cantik, coba aja samperin Bu Uti. Assalamualaikum Mbak Natalia yang cantik manis. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Amit-amit gue doyan bekas. Gue juga gak doyan, otak lu aja kelihatan gak pinter. Di Islam itu ada loh kategori laki-laki yang bisa dinikahi, yang gak bisa dinikahi, wanita yang bisa dinikahi, gak bisa dinikahi. Kalau dari komentarnya si siapa ini tadi, haleluya ya, aduh itu ya kelempar jauh, itu kebuang, itu nggak dipakai itu. Kalau modelannya kayak begitu dibuang, nggak boleh tuh dinikahi modelan kayak begitu di Islam. Haleluya, nggak usah repot-repot ngasih mawar, nggak usah repot-repot ya. Haleluya ya, kasih siapa itu murtadin itu yang biasanya pakai masker itu, siapa sih yang logikanya kebalik itu, siapa sih namanya itu, aduh, murtadin yang di YouTube yang sukanya maskeran itu terus selalu masukin nomor rekening tuh, siapa namanya itu ya, siapa ya itu. Coba ke itu aja kalau mau sedekah itu. Kau sudah menjalankan ajaranmu, Natalia. Ajaran apa? Ajaran Islam. Iyalah, wajib dong taat sama apa yang diperintahkan, wajib. Siapa? Michan, bukanlah. Michan itu Umi Dini. Kalau Michan itu Umi Dini itu. Umi Dini tuh hebat banget ya, senior banget, kristolog senior. Kalau Michan pinter, nggak kayak yang aku bilang siapa murtadin itu, siapa sih? Murtadin itu loh yang pakai masker itu, siapa sih itu? Aduh, murtadin pakai masker itu. Itu kalau haleluya
Bagi ke orang-orang yang biasanya mencantumkan nomor rekening donasi, jangan ke aku nggak minta-minta. Aku ngonten bukan buat ngemis-ngemis. Fatimah sedekah. Oh iya, si Fatimah itu ya, si Fatimah itu loh. Kalau mau sedekah kamu ya, kalau mau kirim-kirim mawar ke Murtadin siapa Fatimah itu loh. Dari tadi aku siapa namanya itu tadi lupa. Fatimah ya. Itu pakai masker tuh dia dari dulu. Padahal juga ngapain pakai masker ya? Kenapa kakak Natalia mualaf? Karena sadar. Mualaf karena sadar, udah sadar ya, udah tobat dari penyembahan manusia. Kamu nggak ngemis, nggak usah di TikTok mbak loh. Aku di TikTok bukan buat ngemis, buat nunjukin kebenaran. Kenapa sih? Emang kalau TikTok isinya ngemis semua ya? Oh, jadi kalau di agamamu TikTokan itu buat ngemis. Kok kasihan banget sih? Kak Natalia gak mau jadi oten. Gak mau lah, gak mau jadi oten. Udah cukup bertahun-tahun aku jadi oten dulu. Alhamdulillah Allah menyadarkanku ya. Oten apaan sih? Orang Kristen. Sehat selalu, panjang umur kakak Natalia. Sebentar lagi Ramadan. Iya, sebentar lagi Ramadan. Alhamdulillah. Ramadan. Marhaban ya Ramadan ya. Natalia sudah sadar nggak mau nyembah manusia. Iya, udah sadar. Sudah sadar aku, sudah tidak mau menyembah manusia, sudah sadar tidak mau menyembah Tuhan yang pernah mati. Udah sadar nggak mau nyembah Tuhan yang pernah ketakutan. Udah sadar nggak mau nyembah Tuhan yang kelaparan makan ikan goreng. Udah sadar. Haleluya tuh kan ngehalu terus komentarmu. Haleluya, haleluya, komentarmu tuh ngehalu. Kamu tuh coba jangan ngehalu gitu, bisa nggak sih? Hadapi hidup ini dengan penuh kenyataan, terima kenyataan gitu loh. Haleluya. Kalau komen itu jangan ngehalu. Mas Nandar harus ngirim mawar. Makasih Mas Nandar. Nah, kalau Mas Nandar nih ngirim mawar bener-bener bentuk support ya, bentuk support untuk penyemangat nih Mas Nandar nih. Makasih Mas Nandar. Kalau yang oten-oten ya di live chat ngehujat tapi ngasih mawar. Nah ini kan kalian nggak sinkron gitu loh. Di live chat ngehujat tapi ngirimin mawar. Kalian itu ada yang soak gitu loh, di sarapnya itu ada yang soak, ada yang nggak beres. Nggak lagi menyembah Tuhan yang berdoa juga ke Tuhan. Iya, nggak mau lah berdoa ke Tuhan ya, ternyata Tuhannya sendiri masih berdoa kepada Tuhan, kan lucu gitu. Kak Natalia nanya dong perbedaan Yesus sama Paulus. Kalau Yesus itu taat sama hukum Taurat, satu pun juga nggak berani, satu iota pun nggak berani dikurangi sama Yesus, nggak berani dihapus. Yesus nggak berani menghilangkan hukum Taurat. Tapi kalau Paulus merubah hukum Taurat itu karena Kristus yang katanya ya telah mati di salib, telah mengubah kutuk hukum Taurat ya. Jadi gitulah, coba dibaca tuh ya orang-orang yang kalau ada yang kejang-kejang, coba dibaca kalau ada yang kejang-kejang. Percuma lu takiyah tuh kan, takiyah lagi dibilangin. Fakta lu kecewa karena gue tolak lu jadi mualaf. Ya Allah, ini orang ngehalu banget sih. Aduh, stop ngehalu dong, ngapain juga. Aku dari dulu tuh nggak pernah ngejar laki-laki ya, apalagi laki-laki yang aduh nggak pinter banget kayak gini, yang ngehalu gini. Aduh naudzubillah.
Haleluya, haleluya. Jadi gini ya, ajaran agamamu kayak gini. Makin yakinlah aku meninggalkan agama yang seperti itu. Tercermin ya dari orang-orang itu kalau ngetik. Tolong ya lu jangan gue terus, kita udah goda iman. Aduh, ya lu ngapain sih nongkrong di sini? Kenal sama kamu aja aku enggak. Kamu tuh ngefitnah terus dari tadi, ngehalu, menghayal. Kamu tuh kebanyakan menghayal. Kebanyakan minum apa sih kamu? Kebanyakan minum wine ya. Kapan perjamuan kudus terakhir kok? Efeknya sampai mabok. Kayaknya perjamuan kudus tuh wine-nya cuma dikit deh, cuma gelasnya kecil gini deh. Kok kamu kayak mabuk gini sih? Lumayan dapat koin lagi, hanya jual-jual mualaf. Inilah ya. Jadi kalian tuh di agama kalian kayak begitu. Awas chat lu dibaca suamimu. Si tukang fitnah. Siapa juga nih? Kamu aduh gimana ya nih orang ya, orang gak beres ini ya. Kebanyakan ngehalu memang ya. Kak Natalia, kenapa Kristen lebih percaya ke Paulus daripada Yesus? Nggak tahu tuh ya, kenapa ya mereka gitu ya. Mereka lebih manut apa yang Paulus bilang ya daripada apa yang Yesus bilang. Yesus ngajarin Tuhan itu Esa, mau. Yesus ngajarin taat hukum Taurat, mereka enggak. Mereka percaya sama penebusan dosa ya yang diajarin Paulus. Nggak tahu juga tuh. Padahal Yesus sendiri kan nggak mau disalib. Yesus sendiri takut disalib. Sampai ngumpet sembunyi-sembunyi, bolak-balik berdoa supaya dapat perlindungan dari Tuhan. Terus sampai nanya ke murid-muridnya yang punya jubah, ayo jual dong buat beli pedang. Karena Yesus sendiri juga nggak mau gitu loh dirinya disalib, takutan dia. Tapi kalian malah ngeklaim Yesus siap disalib untuk nebus dosa. Nggak tahu ya. Padahal dia sampai berdoa bolak-balik loh, ketakutan. Kenapa Muhammad belum selamat dan belum dibangkitkan padahal udah disolawati Allah? Oh, kamu itu nggak paham ya. Semua manusia itu nanti ya, semua manusia kan nanti akan mati. Semua manusia akan mati dan nanti akan ada hari semua manusia itu dibangkitkan. Termasuk manusia yang kamu sembah-sembah itu, yang kamu bilang Tuhan itu nanti juga akan dibangkitkan. Nanti akan diadili. Semuanya nanti, semua manusia, tergantung manusia, termasuk manusia yang kamu sembah-sembah sebagai Tuhan itu, semua juga akan dibangkitkan nanti ya. Yesus sudah di surga, kamu menghayal gitu kamu. HP-ku udah mau lowbat lagi nih. Yesus hakim yang adil di akhir zaman. Semua hakim itu memang harus adil. Semua hakim itu memang harus adil. Tapi Yesus sendiri pun nanti juga sama, akan dihakimi. Karena semua manusia itu akan dihakimi ya, termasuk Yesusmu yang kamu sembah-sembah itu juga nanti akan dihakimi. Tadi kenapa Mbak sama Ferguson? Oh, itu tadi Ferguson ya? Tadi Ferguson.
Jadi gitu ya, ngotot dia karena dia kan nggak tahu tuh wanita di Islam itu kan sangat berharga, sangat mulia, auratnya itu rambut itu nggak boleh kelihatan. Ngotot dia minta foto wajahku di KTP itu harus diliatin katanya. Ya nggak mau lah, di Islam kan nggak boleh perempuan itu ngeliatin rambutnya. Jadi ngapain aku harus nurutin siapa tadi katanya, Ferguson gitu. Kalau KTP, agama, nama, ya walaupun sebenarnya males ya nurutin kayak gitu tuh, males. Tapi tadi udah diliatin, masih nggak terima dia. Dihakimi oleh siapa? Ya dihakimi oleh Allah lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, kenapa salib Yesus hilang dan tidak ditemukan? Kenapa ya hilang ya? Mayatnya dulu waktu Maria Magdalena ke kubur Yesus ya, mayatnya juga hilang ya. Dikirain si penjaga kubur itu, dikirain Yesus itu penjaga kubur. Ya karena Yesus saat itu sedang berubah rupa. Itulah salah satu bukti bahwa saat orang-orang mengejar-ngejar Nabi Isa, ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sampai-sampai Nabi Isa sudah jelas berdiri di depan Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena sendiri tidak mengetahuinya. Maria Magdalena mengira itu adalah penjaga kubur, padahal itu Yesus. Terus Yesus bilang, jangan pegang aku belum pergi kepada Bapa. Mana ayatnya katanya? Coba dibaca tuh. Kamu tahu apa tentang Yesus? Aku tahu sedikit sih tentang Yesus dari apa yang ada di Bible. Saat di Bible Yesus bilang ya, Markus 12 ayat 29, Yesus bilang, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti itulah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan aku juga tahu Yesus pernah bilang ya, di Yohanes 17 ayat 3, Yesus bilang, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di situ aku tahu Yesus ternyata utusan. Sedikit ya lebih baik nggak usah bahas. Ya nggak apa-apa kan, dibahas kan juga pakai dalil. Daripada sok-sokan ya bilang tahu banyak, ternyata semua dalil ditolak, satu dalil aja ditolak. Buat apa? Tahu dikit tapi pakai dalil, nggak nolak dalil. Kembalikan ke Alkitab, tekstual Alkitab dia gimana. Kalau kalian cuma sok-sokan tahu banyak, ternyata banyak asumsi, ya kan? Ternyata cuma banyak asumsi, terus buat apa? Banyak asumsi, giliran ditunjukin data, kalian nolak. Dibacain kitab suci, kalian tolak, kejang-kejang, kepanasan, keserupan. Siapa Yesus menurut Alkitab? Ya utusan lah. Coba lihat tuh di Bible, Yesus utusan. Bahkan orang-orang di sana juga manggil Yesus dengan sebutan apa? Nabi. Hosana bagi anak Daud. Nah itu sebenarnya mereka tuh lagi berdoa loh. Lagi berdoa, bukan lagi berdoa kepada Yesus ya. Mereka lagi mendoakan Yesus itu, orang-orang di sana itu. Diberkatilah dia, diberkatilah Yesus. Jadi Yesus tuh juga masih ada yang memberkati loh. Diberkatilah dia. Ya, jadi Yesus sendiri tuh juga masih didoain. Makanya orang-orang di sana tuh dulu mendoakan Nabi Yesus. Nggak ada di Bible ditulis Tuhan Yesus tuh nggak ada. Artinya Tuhan, Nabi Yesus. Nah, jadi kalau tanya-tanya, coba baca Bible-nya. Ya, baca Bible-nya, coba referensikan ayatnya. Dari tadi juga aku ngomong kayak dalil kali. Kamu itu kalau mau tahu, bener-bener mau tahu, kamu punya Bible kan? Baca Bible-nya.
Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3. Terus Yesus sendiri bilang apa? Tuhan itu gak bisa dilihat, suaranya juga gak bisa didengar. Yohanes 5 ayat 37 dibaca. Kalau di sana Yesus udah jelas-jelas dilihat orang, sampai ditangkap, dikebukin, dipukul, disalib, sampai dia teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Suaranya bisa didengar, penampakannya bisa dilihat. Kalau kata Yesus sih, berarti itu bukan Tuhan dong, karena Tuhan itu gak bisa dilihat wujudnya, rupanya gak bisa dilihat, suaranya gak bisa didengar. Sebutkan asal-usul Yesus menurut Alkitab. Mau versi mana, Lukas apa Matius? Kontradiksi loh itu, Lukas dan Matius. Kamu gak nyadar ya kontradiksi? Asal-usul Yesus aja kontradiksi loh. Coba kamu baca Lukas dan Matius. Kontradiksi. Sudah malam. Yang kejang-kejang, selamat kejang-kejang terus. Semoga gak kebawa mimpi ya kejang-kejangnya ya. Semoga kalian gak mimpi buruk ya. Ini juga udah malam, aku juga mau istirahat. Suamiku sudah nungguin aku di kasur ya. Jadi aku mau bobo abis ini ya. Buat teman-teman masih bicara Alkitab, yang ngaca dulu mukamu. Udah ngaca, ini kamera juga kameranya langsung ngaca kok, nih langsung kelihatan kan. Inilah ciri-ciri kalian keserupan kalau dibacain kitab suci kalian. Ya udah ya, aku mau tidur dulu sekarang, sudah malam sekali teman-teman. Semoga yang kepanasan nggak sampai kebawa mimpi, semoga nggak kejang-kejang ya, semoga nggak kejang-kejang kalian, semoga kalian tidurnya mimpi indah ya. Jangan mimpi perang naga ya, jangan mimpi perang naga. Jangan mimpi perang naga, mimpi yang indah-indah aja ya. Apa mimpi apa ya, mimpi ketemu Yesus kali ya. Biasanya kalau murtadin sih bilang mimpi ketemu Yesus. Terserah deh kalian mau apa. Oke ya, aku mau tidur. Makasih semuanya. Buat yang kejang-kejang, selamat terpuruklah dengan kekejang-kejangan kalian. Buat teman-teman yang Islam, alhamdulillah, semoga kita istiqomah di dalam iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Jangan pernah menukar keimanan kita dengan apapun. Semangat Mbak Natali, semoga selalu istiqomah, amin. Makasih semuanya. Selamat malam sayang-sayangku yang dikasihi di dalam Tuhannya Yesus ya. Semoga berkat Tuhannya Yesus selalu melimpah buat teman-teman di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.